Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini berjumpa lagi dengan aku, Sekar, yang akan menemani Sobat Sport untuk berbincang dengan narasumber kita di episode kali ini. Kalau biasanya kita kedatangan atlet gitu ya, dari salah satu olahraga atau mungkin UKM yang ada di Universitas Brawijaya, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang nanti akan memperkenalkan dirinya secara langsung. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, gimana kabarnya Sobat Sport hari ini? Semoga selalu bahagia, sehat, dan juga bersemangat dalam menjalani aktivitas gitu ya. Aku juga mau ngasih reminder gitu, kalau misalkan kita tuh setiap hari harus tetap jaga kesehatan gitu. Salah satunya dengan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Tapi selain itu, kita juga harus memastikan bahwa kebutuhan vitamin harian kita di tubuh kita itu harus tercukupi. Makanya aku di sini mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang aman untuk dikonsumsi setiap hari dan juga memiliki kandungan vitamin yang lengkap untuk membantu kita memenuhi kebutuhan vitamin harian. Oranamin C. Jadi Sobat Sport jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, bahagia, dan olahraga yang teratur gitu ya. Dan juga ditemani oleh Oranamin C tentunya. Oke, karena tadi aku udah spill sedikit gitu ya, kalau hari ini narasumber kita tuh spesial. Kalau biasanya kita kedatangan atlet atau mahasiswa Universitas Brawijaya yang menekuni salah satu cabang olahraga, atau mungkin kedatangan teman-teman dari UKM olahraga di Universitas Brawijaya. Hari ini narasumber kita bukan dari Universitas Brawijaya gitu, tapi dari Kota Malang. Kira-kira siapa dan dari mana? Boleh kita langsung kenalan. Halo Kak. Halo Sekar. Iya. Thank you so much ya. Langsung perkenalan nih? Boleh, langsung kenalan ke Sobat Sport gitu. Sobat Sport ya? Iya. Halo Sobat Sport, aku Zalvin dari Info Futsal Malang. Dan senang banget tentunya dapat kesempatan bisa ngobrol-ngobrol di UB TV nih. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan Kak Zalvin yang akan sharing juga gitu tentang salah satu bisa dibilang media informasi dan juga komunitas futsal gitu ya, yang ada di Kota Malang gitu, yang namanya adalah Info Futsal Malang. Kalau teman-teman atau Sobat Sport di sini belum pernah dengar tapi belum tahu atau belum pernah dengar sama sekali, sekarang langsung buka Instagram, langsung cek akunnya gitu ya Kak ya. Boleh banget ya, dipencet follow juga ya. Betul, jadi jangan cuma kepoin doang tapi juga follow supaya nantinya bisa dapat informasi, terutama bagi para pecinta futsal. Jadi episode ini cocok banget buat kamu Sobat Sport yang emang suka banget nih cari-cari info. Aduh, aku pengen futsal tapi bingung mau futsal di mana, sama siapa, apalagi di Kota Malang gitu ya Kak ya. Bener banget. Tapi sebelum kita lanjut ke tentang itu gitu kan, tentang info futsal yang ada di Kota Malang gitu, boleh dong dikenalin dulu gimana sih awal mulanya bisa tercipta ini gitu. Maksudnya Info Futsal Malang ini terciptanya tuh kapan dan gimana? Oke, jadi perjalanannya lumayan panjang ya, dari tahun 2017, berawal dari keresahan sih. Karena waktu itu saya sendiri itu pengen cari teman main futsal, tapi sulit banget, soalnya teman-teman pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang udah rumah tangga juga. Jadi iseng-iseng sih waktu itu kita kumpulin orang dari Facebook, dari Instagram, buat nyari orang-orang yang pengen main bareng futsal di Malang. Dan dari situ terbentuk perkumpulan 2017, akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih, gimana kalau kita bikin komunitas aja nih, yang kita satuin orang-orang tiap minggu buat main bareng. Dan respon teman-teman luar biasa, antusias, positif, dan nggak kerasa ya 8 tahun berlanjut, sampai sekarang kita masih ada di sini di Kota Malang untuk menemani teman-teman sekalian olahraga, kegiatan positif di futsal dan sepak bola juga. Jadi itulah sejarah singkatnya ya. Berarti awal mulanya tuh belum ini ya, belum merambah ke jadi media informasi gitu ya kayak. Iya, masih awalnya, cuma komunitas aja gitu, atau memang sudah ada pandangan untuk kayaknya kita jangan cuma jadi komunitas aja deh. Kayaknya kita harus menebar manfaat atau memberikan informasi ke warga Malang, atau kayak gimana? Bener banget, awalnya dari kumpul-kumpul kita nginfoin nih. Ini ada main futsal nih dari tim ini, di sini kurang orang, atau ini lagi ada laga nih, siapapun boleh ikut. Dari situ awalnya, kemudian kita rasa kok kalau kita ngadain sendiri ini kurang oke ya, ya udah deh kita sebarkan jalan nih, kita sebarkan manfaat dan kita mulai infoin. Jadi pergerakan futsal di Kota Malang itu gimana tentunya. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih infoin ya pergerakan di Kota Malang, dan
kabar baiknya, futsal di Kota Malang semakin membaik dan semakin ada arahnya, dan kita senang banget bisa berbagi kabar positif juga buat teman-teman terkait futsal ataupun sepak bola juga gitu. Oke, nah kalau kita kan info futsal Malang ini juga disebut sebagai komunitas gitu ya Kak ya? Iya. Berarti boleh dong, maksudnya warga Malang atau mungkin yang lagi tinggal di Malang gitu kan ya, mahasiswa, mungkin teman-teman Sobat Sport di sini kan pasti kebanyakan juga mahasiswa gitu kan yang di UB atau di luar UB, pengen join gitu ke komunitasnya, itu ada nggak sih sistematika atau struktural sendiri di komunitas ini? Kalau pengen join gampang aja ya sebenarnya, tinggal DM ataupun kirim WhatsApp ke nomor 089 83 666 019. Infoin aja, Kak aku mau join main bola nih atau main futsal atau aku sekedar pengen tahu aja. Boleh banget, dan kita menerima untuk semua golongan ya. Mau mahasiswa, mau non mahasiswa juga nggak apa-apa. Dan untuk sistemnya sendiri, karena kita di setiap agenda itu sistemnya iuran, cukup membayar iuran, nanti bisa ikut agendanya tiap minggu kita adakan. Dan jangan khawatir, karena selain main bola juga diabadikan ya, pakai fotografer, terus kita video-videoin juga, pakai iPhone juga gitu. Kemudian pasti ada giveaway Kak. Jadi setiap agenda kita bagi-bagi sepatu. Apresiasi sih sebenarnya dari awal main itu dulu ya, waktu SD itu aku pengen banget main bola tapi nggak bisa beli sepatu gitu. Jadi sekarang kita berbagi manfaat juga, setiap agenda kita bagi-bagi sepatu gratis untuk satu orang yang beruntung. Dan kalaupun nggak punya sepatu, kita pinjemin. Jadi kita ada inventaris sepatu buat teman-teman yang nggak punya sepatu bola ataupun futsal, bilang aja, Kak mau pinjem, itu kita pinjemin gratis selama main di agenda kita, seperti itu Kak. Berarti emang jadinya kayak udah nggak ada halangan lagi gitu ya, udah nggak ada alasan buat gak usah bingung cari temen kalau pengen main futsal, cari sepatu pun udah bisa minjem di sini banget, gitu kan ya. Terus tempatnya juga udah pasti diinfoin dan lain sebagainya, udah tinggal main aja gitu ya. Tinggal main aja. Jadi halangannya itu cuma kemauan sih. Kadang kan banyak ya alasan ya. Aduh hujan nih, aduh aku tiba-tiba males nih, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba mager. Nah itu aja halangannya sebenarnya. Kalau kemudahan, banyak sih kemudahan. Dan suasana pertemanan di lapangan itu beda nih sebenarnya, karena orang-orang yang suka olahraga itu jiwanya sportif ya. Jadi lebih sehat sih menurutku, pertemanannya juga lebih bagus gitu. Kita juga nambah banyak temen loh di lapangan, bukan cuma main bola aja. Tapi relasi yang selain di lingkup bola pun juga bakal dapat di situ juga ya. Dapat juga. Jadi kayak ada beberapa kerjasama ya ataupun pertemanan yang kita dapetin di lapangan gitu, yang mungkin nggak kita dapetin di tempat lain gitu. Oke, menarik ya Sobat Sport. Jadi info futsal Malang ini hadir gitu kan untuk teman-teman, untuk kita gitu kan yang ada di Malang khususnya ya, yang memang punya ketertarikan untuk berkegiatan terutama di futsal atau sepak bola. Jadi nanti kita bakal bahas lebih lanjut, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi bersama Mas Zalvin di sini gitu kan ya, terkait info futsal Malang. Tapi nggak langsung kita habisin sekarang karena kita akan jeda sebentar gitu Sobat Sport. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, ignite the spirit of sport. Masih bersama aku, Sekar Hayu, dan juga narasumber kita hari ini dari Info Futsal Malang, ada Kak Zalvin. Halo Sekar. Kalau tadi kita udah kenalan gitu ya, sebenarnya awal mula terbentuknya Info Futsal Malang ini seperti apa, yang tadinya cuma perkumpulan orang-orang yang pengen main futsal gitu ya kayak, tapi belum punya teman, bingung, temennya pada sibuk gitu ya kan. Terus juga akhirnya berkembang sampai sekarang menyediakan informasi-informasi seputar futsal dan sepak bola khususnya di Kota Malang. Kota Malang. Gitu ya Mas ya. Oke, kalau kita lihat dari
Instagramnya sendiri itu kan banyak sekali ya informasi-informasi, nggak cuma tentang pertandingan yang ada di Kota Malang, tapi juga mengenai kayak perkembangan futsal dan sepak bola di Kota Malang itu seperti apa gitu kan. Oke, jadi kita infoin nih semuanya nih, mulai dari agenda yang buat amatir ya, buat amatir pengen main, pengen seneng-seneng, kita infoin di Instagram, terus juga perkembangan futsal di Kota Malang tentunya secara khusus. Kayak seneng banget sih jadi warga Malang ya, karena kita sebagai orang yang suka bola sepak bola ataupun futsal, sekarang semuanya makin berkembang nih. Tim dari Kota Malang udah punya tim yang berlaga di Liga Futsal Profesional. Dan juga sekarang tim futsal Porprov Kota Malang juga dilatih oleh pelatih yang berpengalaman banyak juga. Kompeten. Iya, yang mana pelatih ini udah banyak berkecimpung di tim profesional dan pernah bawa tim Black Steel, kalau mungkin tahu ya, juara juga. Jadi kita informasiin segala progres dan perkembangan di Kota Malang juga tentunya. Oke, jadi nggak cuma buat newbie aja gitu kan informasinya, tapi juga buat yang pecinta emang ya, pecinta penikmat futsal dan sepak bola gitu ya. Iya. Oke, nah kalau kegiatannya sendiri Mas, ada apa aja sih yang biasanya mungkin ada agenda rutin gitu nggak sih dari Info Futsal Malang ini? Jadi kalau agenda rutin kita puji Tuhan ya, alhamdulillah sangat rutin. Sangat rutin, tiap minggu kita adakan futsal, fun, terus juga mini soccer. Gitu ya? Ya, terus mungkin kalau sepak bola yang lapangan besar itu 11 versus 11 itu kita adakan sebulan sekali. Tapi sekarang lagi musim hujan banget ya, jadi kita lebih fokus ke futsal karena indoor. Nah, nggak semua lapangan di Kota Malang ini bagus kalau lagi hujan deras. Kadang juga becek ya. Kita minimalisir cedera dan lain-lain. Dan kita adakan juga kejuaraan-kejuaraan kecil Kak, ataupun turnamen yang bersifat tahunan. Itu yang kita adakan murni dari pengurus kita sendiri ya. Tapi kalau sistemnya kerjasama, kita support turnamen, kita support event, itu alhamdulillah banyak juga. Dan kita berusaha yang terbaik supaya pergelaran futsal ataupun perkembangan geliat futsal di Kota Malang ini semakin maju gitu Kak, dengan bantuan-bantuan atau informasi dari kita kayak gitu. Ya pastinya, dan juga informasi-informasi tadi juga bisa tersebarluaskan gitu ya ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang gitu. Jadi gak cuma orang-orang yang memang sudah punya lingkungan yang tahu tentang futsal dan sepak bola, tapi yang belum tahu juga bisa jadi terpapar gitu ya. Iya, buat teman-teman yang mungkin baru datang landing di Kota Malang sebagai mahasiswa mungkin, atau mungkin sebagai gitu pekerja, karena Kota Malang ini spesial ya. Jadi kayak banyak dari penjuru pulau-pulau ataupun daerah lain se-Indonesia datang ke sini untuk mengenyam pendidikan atau mungkin berwisata ataupun kerja, dan setiap tahun pasti ada yang datang dan pergi. Iya betul. Dan pasti kita butuh informasi kayak positif ya untuk tempat di mana kita bisa seneng-seneng, bisa olahraga ataupun cari teman gitu. Jadi banyak banget yang gabung, yang mungkin belum punya kenalan, pengen nambah teman, kontak kita, berawal dari agenda futsal atau bola, ataupun dari yang wisata ya, kebetulan ke Malang gitu. Dan Malang ini juga banyak tempat main bola yang ya, jadi orang-orang pengen join gitu, kadang WA kita gitu, atau DM kita. Jadi nggak harus untuk pendatang yang mungkin jangka panjang tinggal di Malang, tapi yang temporary juga bisa banget aja, gitu ya, lagi pengen futsal, lagi liburan di Malang terus pengen futsal, langsung kontak ke Info Futsal Malang gitu ya Mas. Bener banget Sekar. Nah kalau dari anggotanya sendiri atau kayak yang ikut di komunitas ini sekarang gitu, kebanyakan tuh dari kalangan apa? Maksudnya lapisan masyarakat apa? Jadi kita terima semua golongan ya, tapi yang kebanyakan memang mahasiswa, mungkin juga anak teman-teman SMA, SMK juga. Yang paling banyak mayoritas, tapi kita juga menerima yang umur 30, 40, 50 juga kita karena memang kita sediakan acara yang bersifat fun ya, seneng-seneng aja gitu. Kalau sejauh ini Mas Alvin sendiri melihat antusiasme dari masyarakat di Kota Malang ini seperti apa terhadap olahraga futsal atau sepak bola gitu? Antusiasmenya luar biasa, teman-teman suka banget olahraga dan ini positif sih, karena ya selain sehat buat badan juga
kita butuh ini ya, kayak stress coping ya. Iya, coping mechanism gitu ya. Mungkin ya, kayak kita mungkin capek sama kehidupan kita cari kegiatan yang lebih capek, biar lupa. Biar capek yang kemarin lupa gitu ya. Lupa gitu, dan futsal atau lapangan atau sepak bola ini jadi tempat yang menerima kamu gitu, untuk refreshing. Oke. Iya. Tapi kalau sejauh ini untuk keanggotaan dari komunitas Info Futsal Malang ini ada berapa banyak kalau boleh disampaikan? Banyak sih, maksudnya kita ada grup-grup WhatsApp dan beberapa grup ya, dan kemarin hitung-hitung itu sekitar 1.900-an aktif, dan yang nggak aktif itu kita rajin bersihkan ya, misalkan nomor yang hangus atau gabung double group kita bersihkan, dan itu alasan kenapa agenda kita bisa berjalan lancar tiap minggu, karena antusias dari teman-teman itu juga tinggi gitu ya. Tinggi ya, oke. Luar biasa. Iya, wah, luar biasa. Menurutku ini obrolan yang sangat informatif dan juga insightful juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau di Malang ini sebenarnya ada loh media informasi dan juga komunitas futsal gitu. Bener banget. Jadi buat teman-teman atau sobat sport yang mungkin sebelum ini kayak bosen gitu kan, mahasiswa di kos aja ngapain ya, kegiatan apa ya, bosen ikut kepanitiaan, pengen olahraga, pengen futsal tapi belum punya teman, jadi tahu sekarang kalau ada Info Futsal Malang gitu. Tapi nanti obrolan kita sama Mas Zalvin dan Info Futsal Malang ini nggak selesai sampai di sini, sobat sport, nanti masih akan kita lanjutkan. Tapi kita jeda sebentar ya Mas Zalvin ya, dan sobat sport. Jadi sobat sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini dari Info Futsal Malang, yaitu Mas Zalvin. Thank you Sekar. Iya, dari tadi kita udah bahas banyak banget gitu ya, dan Sobat Sport juga pastinya udah lebih kenal gitu sebenarnya Info Futsal Malang ini platform yang seperti apa, komunitas yang seperti apa. Banyak sekali tadi penjelasan yang sudah Mas Zalvin sampaikan gitu kan, kegiatan apa saja yang diadakan atau agenda apa yang diadakan oleh Info Futsal Malang, terus seperti apa sih sebenarnya komunitas ini tuh terbentuk gitu kan. Nah, kalau tadi Mas Zalvin juga sempat menyebutkan kalau kan memberikan informasi-informasi terkait turnamen atau perlombaan gitu ya, yang futsal yang ada di Kota Malang gitu kan, dan membuka kesempatan untuk siapapun yang pengen join, yang pengen ikut untuk ikut gitu kan. Nah, apakah Info Futsal Malang ini ada bermitra atau kolaborasi dengan komunitas lain gitu kah? Oke, jadi kita bermitra dengan banyak pihak ya. Salah satunya itu Federasi Futsal Kota Malang atau Asosiasi Futsal Kota Malang. Alhamdulillah kita jalin kerjasama, kita jalan bareng. Dan kemudian dari tim profesional juga kita ada agreement sebagai media yang memberitakan. Kita sudah ada kerjasama. Dan juga ada satu lagi nih yang aku tadi lupa sampaikan nih. Jadi setiap kala-kala waktu tertentu itu kita juga share banyak informasi terkait seleksi nih Kak. Jadi sebelum pergelaran kayak Piala Suratin atau Porprov atau kejuaraan dan turnamen lain, biasanya klub-klub semi-pro ataupun klub profesional ini membuka ajang untuk mewadahi bakat-bakat dari masyarakat Kota Malang. Dan kita infokan di sana. Cuma memang waktunya tertentu. Nggak bisa iniin juga. Iya, pokoknya juga sebelum ada perhelatan akbar itu ada butuh tambahan tenaga sih, itu kita infokan. Jadi teman-teman biar nggak ketinggalan, langsung aja follow IG-nya Info Futsal Malang nih. Iya, jadi berarti nggak sia-sia ya tadi di awal kita udah ngasih tahu sobat sport buat nge-follow gitu kan, supaya apalagi buat teman-teman yang emang punya passion gitu ya, punya kemauan buat nekunin futsal gitu kan, nggak sia-sia kalau follow Info Futsal Malang, karena nantinya juga bakal dapat informasi terkait seleksi itu tadi. Oke, nah kalau tadi mitra dengan Federasi Futsal Kota Malang gitu ya, kalau misalkan
dengan komunitas lain, atau ada nggak sih kegiatan sosial yang dilakukan oleh Info Futsal Malang ini, atau cuma sebatas agenda di lingkup futsal aja? Saat ini kita concernnya di lingkup futsal dan sepak bola. Untuk sosial, mungkin ketika ada bencana alam kita berikan bantuan, dan itu bantuan dari teman-teman juga. Dan alhamdulillah nggak ada banyak bencana ya saat ini ya. Jadi kita concern di futsal dan sepak bola aja. Kita nggak berharap bisa bantu-bantu itu, karena kita berharap aman-aman aja sih gitu kan. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kakak bilang kalau kebanyakan itu mahasiswa dan ini ya yang join di sini. Apakah kakak sendiri tuh melihat nggak cuma warga Malang aja kan, pastinya mahasiswa dari luar Malang, bahkan dari seluruh Indonesia gitu kan datang ke Malang itu punya capability atau kesempatan, kemampuan yang kira-kira bisa nih untuk memajukan dunia futsal Indonesia. Oke, jadi aku rasa Malang itu punya potensi yang besar ya, luar biasa ya. Dan siapapun itu punya kesempatan yang sama, tergantung kitanya sendiri nih. Mau mencari kesempatan itu dan siap dengan resiko atas kesempatan itu atau enggak. Karena untuk menjadi berhasil di suatu bidang itu banyak sekali ya perjuangannya ya. Betul. Pengorbanannya juga banyak. Nah, teman-teman siap nggak berkorban atau berjuang dengan itu gitu loh. Dan buat yang siap, ya selamat gitu. Kamu udah selangkah lebih maju dari teman-temanmu yang lain yang mungkin baru berencana ataupun memikirkan keberhasilan itu gitu. Banyak banget dan terbuka untuk siapapun sih sebenarnya. Setiap orang punya kesempatan yang sama, diberi Tuhan waktu yang sama 24 jam, tinggal orangnya itu mau atau tidak gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi juga Mas Alvin sempat menyebutkan tentang kepengurusan di komunitas, itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Atau ada nggak kesempatan untuk masyarakat atau teman-teman anggota gitu ya, anggota komunitas untuk menjadi pengurus di komunitas ini? Oke, sebelumnya kita pernah adakan turnamen skala Jawa Timur ya, yang diikuti oleh 32 tim, dan luar biasa dapat support dari teman-teman mahasiswa, salah satunya dari STIE Malang Kucit Suara atau ABM, itu jadi bagian dari kepanitiaan. Dan kita juga open volunteering dari teman-teman dari banyak kampus, ada UE, UB, UM, dan UIN juga yang partisipasi. Dan ada yang masih sekolah juga ikut SMA, juga ketika kita buat sebuah perhelatan turnamen itu ya. Dan kalaupun teman-teman mungkin pengennya jadi pengurus saja juga boleh. Kita saat ini ada anggota pengurus aktif itu 15 orang. Jadi ini lumayan membantu karena saya juga nggak setiap hari ada di Malang, tapi kegiatan ini tetap berlanjut karena dukungan dari teman-teman yang mengurusi kegiatan ini juga. Dan jangan khawatir teman-teman, ada kayak benefitnya kalau misalkan gabung jadi pengurus gitu. Apa tuh Kak, boleh ya, ada uang saku juga, ada pengalaman, terus ada ini ya kayak aktualisasi diri ya. Jadi ketika kita bermanfaat untuk banyak orang itu kayak ada kebanggaan kesenangan tersendiri. Dan juga dapat uang saku juga lumayan kan. Itu sih. Oke, luar biasa. Jadi nggak cuma jadi player atau main futsal aja, tapi juga banyak kesempatan lain yang bisa dicoba gitu ya, diambil oleh teman-teman. Itu aku terbuka sih untuk siapapun yang memiliki keinginan, terus juga siap untuk menghadapi banyak orang dan mau jadi bagian dari keluarga kami, kita open aja. Nah, oke. Seperti yang tadi Mas Davin juga sudah sampaikan gitu ya, nggak usah ribet-ribet gitu, langsung aja DM atau kontak lewat WhatsApp gitu ya, bagi teman-teman atau sobat sport yang memang tertarik untuk bergabung dengan komunitas di Info Futsal Malang gitu. Nah, untuk sekaligus menutup obrolan kita hari ini, Mas Davin, ada nggak pesan yang ingin disampaikan gitu untuk sobat sport? Iya, jadi pesannya buat warga Kota Malang ya. Kali ini di bulan Juni kita ada perhelatan akbar Porprov Jawa Timur, yang mana Malang ini jadi tuan rumah. Jadi nggak hanya futsal aja sih sebenarnya, banyak dari cabang olahraga lain ya, yang banyak banget, nggak bisa aku sebutin satu persatu. Aku harap masyarakat Kota Malang, warga Kota Malang khususnya memberikan dukungan penuh terhadap kontingen dari Kota Malang, berupa doa mungkin, atau mungkin datang ke venue untuk mendukung, memberikan semangat bagi atlet Kota Malang. Harapannya sih
Malang bisa meraih banyak juara dengan cara yang sportif dan baik ya. Karena kita tahu sendiri saat ini kota kita banyak dirundung isu ya. Jadi harapannya dengan menjadi juara ataupun menjadi yang terbaik dalam menyelenggarakan agenda Porprov sebagai tuan rumah itu mengangkat kembali nama baik dan martabat Kota Malang gitu teman-teman. Baik. Iya. Terima kasih banyak Mas Alvin karena sudah bersedia untuk hadir di UB TV dan di Sportholic untuk menyapa Sobat Sport dan berbagi informasi terkait dengan info futsal Malang. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang Mas Alvin sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan juga Sobat Sport jangan lupa buat cek, kepoin dan follow juga info futsal Malang supaya nggak ketinggalan info-info terbaru terkait futsal dan juga sepak bola terutama di Kota Malang. Dan juga kita doakan tadi ya Mas ya, semoga kita doakan kontingen dari Kota Malang bisa memberikan yang terbaik di Porprov nanti. Malang Raya sih tepatnya. Iya, Malang Raya. Jadi ada Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Oke, kalau gitu itu tadi Sobat Sport obrolan kita dengan info futsal Malang bersama Mas Alvin di sini. Terima kasih banyak Mas karena sudah berkenan hadir di sini. Semoga info futsal Malang selalu bisa memberikan info-info terbaik dan menebar manfaat untuk pemirsanya gitu ya. Oke, Sobat Sport jangan lupa selalu saksikan Sportholic, dan aku Sekar Hayu pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.